Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah ilusi besar yang mungkin tanpa sadar selalu menemani Anda setiap kali duduk di meja makan. Siap-siap ya, karena realita di balik menu harian yang kita anggap sangat lokal ini, khususnya tahu dan tempe, bisa dibilang bakal benar-benar bikin kaget. Oke, kita langsung mulai aja ke bagian pertama, mitos makanan tradisional Indonesia. Coba deh, pikirin sejenak. Makanan tradisional favorit Anda itu beneran murni dari bumi Nusantara nggak sih? Bayangin, tekstur lembutnya bakpia dari Jogja, atau gurihnya roti cane dari Aceh, sampai odading yang ikonik dari Bandung itu. Pertanyaannya, apa mereka ini 100% lokal dari hulu ke hilir? Jawabannya, siap-siap tercengang ya. Bahan baku utama untuk bikin hampir semua makanan kesayangan kita ini ternyata diimpor langsung dari Amerika Serikat. Beneran! Tahu Sumedang, tempe, sampai susu kedelai yang kita konsumsi tiap hari, itu pakai kacang kedelai Amerika. Bakpia Jogja, martabak manis, sampai bika Ambon, semuanya ngandelin gandum dari Amerika juga. Jadi intinya nih, pas kita lagi bangga-bangganya nikmatin kearifan lokal ini, secara fundamental, kita tuh sebenarnya lagi mengunyah produk agrikultur Amerika. Nah, dari piring makan kita barusan, mari kita bergeser sedikit ke gambaran makroekonominya. Bagian 2, ironi impor kedelai. Coba perhatiin gambaran pasokan kedelai kita di tahun 2024 ini. Dari total kebutuhan nasional, kita itu harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton kacang kedelai. 2,6 juta ton. Sementara produksi lokal kita sangat minim, cuma di angka 320 ribu ton aja. Gini ya cara gampangnya, hampir 90% kacang kedelai yang kita olah jadi tahu, tempe, dan kecap di negara ini adalah barang impor. Kita benar-benar ngalamin defisit produksi lokal yang luar biasa parah untuk komoditas yang secara harfiah kita makan setiap hari. Dan ini dengan brilian menggambarkan seberapa masif masalahnya. 23 triliun rupiah. Yup, Anda nggak salah dengar, itulah biaya finansial yang harus dikeluarin Indonesia setiap tahunnya, cuma buat ngimpor 2,6 juta ton kedelai tadi. Angka yang fantastis banget kan? Uang sebanyak itu ngalir deras ke luar negeri, alih-alih masuk ke kantong para petani lokal kita sendiri. Terus, pasti muncul pertanyaan kan, gimana ceritanya negara agraris kayak kita bisa sampai di titik krisis begini? Langsung aja kita bahas di bagian 3, akar sejarah dan realitas ekonomi. Kalau kita putar waktu balik ke sekitar 30 tahun yang lalu, situasinya itu beda banget loh. Di era Presiden Soeharto, Indonesia nyatanya mampu produksi sampai 1,9 juta ton kedelai secara lokal. Tapi berdasarkan sumber data yang kita bedah ini, titik baliknya kejadian di tahun 1998 pas krisis moneter. Laporan nyebutin kalau intervensi IMF saat itu mengharuskan Indonesia ngebuka pasarnya lebar-lebar. Nah ini yang memicu masuknya keran impor secara drastis. Dampaknya kerasa banget, produksi lokal terus merosot tiap tahun, sampai akhirnya di 2024 ini kita cuma bisa bertahan di angka 320 ribu ton. Benar-benar transisi yang drastis, dari kemandirian ke ketergantungan akut. Masuk ke bagian 4, dilema keuntungan petani lokal. Ini ngebawa kita dari obrolan makroekonomi tadi, turun langsung ngebahas realita di lapangan. Logikanya kan gini, kalau permintaannya gede banget, kenapa petani kita nggak pada nanam kedelai aja? Nah, mari kita posisikan diri sebagai petani sebentar. Kalau Anda punya 1 hektar lahan, nanam kedelai di Indonesia itu cuma ngasih hasil sekitar 1 ton. Keuntungan bersihnya? Ya, jujur aja nih, agak miris. Sekitar 2 juta rupiah doang per hektar. Tapi coba bandingin, kalau lahan yang sama dipakai buat nanam padi, untungnya bisa 13 juta rupiah. Lebih gila lagi kalau ditanam jagung, keuntungannya bisa tembus sampai 24 juta rupiah per hektar. Petani juga butuh hidup lah ya kan? Jadi secara matematis, wajar banget kalau mereka ninggalin kedelai yang profitnya nyaris nggak kelihatan itu, dan milih pindah ke jagung atau padi. Belum kelar di situ, selain dilema untung rugi tadi, ada pertarungan harga yang nggak kalah kejam di pasar. Jaringan impor itu bisa bikin kedelai luar negeri dijual super murah, sekitar Rp7.000 per kilogram. Di sisi lain, kedelai lokal terpaksa harus dipatok di kisaran Rp10.000 per kilo. Itu pun cuma biar petaninya bisa sekedar balik modal. Dengan hitung-hitungan matematika kayak gini, kompetisi jadi hal yang hampir mustahil buat petani lokal kita. Nah, hal yang paling menarik dari perbandingan produktivitas ini adalah jarak angkanya. Kenapa kedelai Amerika dan Brazil bisa dijual sebegitu murahnya?
Kuncinya, mekanisasi dan teknologi. Di Amerika Serikat, hasil panen mereka luar biasa banget. Bisa tembus 3,8 ton per hektar. Brazil ngikutin ketat di 3,5 ton. Sementara di Indonesia, karena masih banyak yang pakai metode bertani konvensional tanpa mesin-mesin canggih, hasil panen kita jauh tertinggal, cuma di 1,6 ton per hektar. Tapi kita juga harus adil ya, ada faktor geografis yang main di sini. Kacang kedelai itu aslinya tanaman subtropis. Nah, Indonesia kan iklimnya tropis dan dilintasi garis khatulistiwa. Jadi emang ada tantangan alam tersendiri. Bukan berarti nggak bisa tumbuh loh, cuma ini ngejelasin banget kenapa Indonesia butuh pembaruan teknologi secara mendesak. Kita butuh bibit varietas baru dan edukasi bertani yang modern kalau beneran mau bersaing di level global. Dengan semua rentetan tantangan berat tadi, apa dong langkah pemerintah selanjutnya? Kita bahas di bagian 5, ambisi besar swasembada pangan. Dari informasi sumber yang kita baca, Kementerian Pertanian ternyata nggak tinggal diem. Menteri Amran udah nyiapin pendekatan yang sangat metodis dan jujur aja cukup logis. Daripada langsung nekat nanam besar-besaran, langkah pertamanya adalah uji coba di 50.000 hektar dulu pakai bibit unggul baru. Kalau ini terbukti sukses ningkatin hasil panen, baru deh pelan-pelan diperluas sampai targetnya 1 juta hektar. Goal akhirnya, panen 3 juta ton yang bakal bikin Indonesia 100% swasembada kedelai tanpa perlu ngambil resiko gagal total karena terlalu terburu-buru. Dan tahu nggak kenapa tekanan untuk suksesin program pertanian ini lagi tinggi-tingginya sekarang? Karena sebentar lagi pemerintah bakal jalanin program makan bergizi gratis atau MBG. Program nasional raksasa buat anak-anak sekolah ini, pemenuhan proteinnya bakal sangat-sangat ngandelin olahan kacang kedelai kayak tahu dan tempe. Jadi bisa ditebak dong, permintaan nasional kita bakal segera melonjak tajam. Lonjakan permintaan yang masif ini langsung bawa kita ke bagian 6, ancaman geopolitik di masa depan. Karena ternyata urusan pangan ini bukan cuma soal perut kita di dalam negeri, tapi merembet jauh ke geopolitik. Coba perhatiin laporan intelijen agrikultur Amerika Serikat ini. Mereka sampai ngeluarin warning. Peringatan, Indonesia sedang bersiap menghadapi lonjakan permintaan kedelai. Serius banget kan? Intelijen Amerika itu memantau jeli banget dari Washington, menganalisis sampai ke detail program MBG kita. Mereka sadar penuh kalau kebiasaan makan domestik dan kebijakan baru kita ini bakal sangat mempengaruhi peta permintaan di level global. Situasi ini bikin posisi tawar Indonesia jadi lumayan kompleks. Bayangin aja, kita ngomongin fakta perdagangan senilai 73 triliun rupiah. Itu estimasi nilai perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di satu sisi, masuknya kedelai dan gandum murah ini benar-benar ngebantu menekan inflasi harga makanan sehari-hari kita. Tapi di sisi lain, kalau Indonesia benar-benar sukses swasembada dan stop impor, kita berpotensi motong pendapatan fantastis dari para petani Amerika. Sebuah langkah yang jelas berisiko memicu ketegangan atau bahkan perang dagang. Jadi, poin krusialnya sekarang adalah soal skala prioritas. Mengingat lahan dan anggaran pemerintah itu terbatas, mana yang harusnya diduluin buat dikejar kemandiriannya? Apakah gandum, supaya pasokan mie, martabak, dan roti kita aman? Atau kedelai, biar lauk harian kayak tahu dan tempe tetap terjamin? Ini benar-benar dilema strategis yang harus segera diputuskan oleh para pengambil kebijakan kita. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan provokatif buat nutup pembahasan hari ini. Kalau suatu hari nanti Indonesia beneran berhasil lepas dari ilusi ini dan meraih swasembada pangan sejati, apakah kita secara ekonomi dan politik udah benar-benar siap buat ngadepin reaksi balik atau ketegangan dari negara-negara yang selama ini dapat untung dari ketergantungan kita? Coba dipikirin baik-baik. Boleh banget share pendapat atau argumen Anda di kolom komentar. Mari kita diskusi. Terima kasih udah gabung di analisis kali ini. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru.